Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara. Ya, Bersama saya dan Mas Derajat. ya. Kita sedang berada di situs apa nih, Bang? Oh, di belakang kita ini, ya tepat di belakang kita ini ada sebuah situs keperbakalaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas. Kita bisa lihat dengan nama situs Batu Guling yang terletak di Desa Datar, Kecamatan Subang, Kabupaten Banyumas. Ini merupakan situs megalitikum yang cukup terkenal di wilayah Banyumas. Mari kita lihat sesama ke dalam seperti apa sih sebenarnya situs yang ada di dalam ini. Yuk. Bang, sebenarnya ini ada berapa banyak situs sih kok kelihatannya agak banyak ini, Bang? Oke. Di situs Batu Guling ini sendiri, di dalamnya terdapat beberapa situs lagi yang bisa kita sebut dalam pelajaran SMA. Sebenarnya kita sering diberitahu oleh guru kita. Iya sih, ya, betul, Bang. Bang. Betul, Bang. Betul, Bang. Di pelajaran SMA itu kan peninggalan megalitikum itu banyak sekali. Ada yang namanya menhir, dolmen, sarkofagus, dan sebagainya. Dan tepat di depan kita ini, yang batu tegak berdiri ini namanya menhir. Menhir sendiri, ya menhir ini adalah menhir yang kira-kira ukurannya sekitar 1 meter. Dan ada 2 menhir di sini, 1 dan 2. Yang sorry ya, Bang. ya nggak apa-apa. Bang. Kok ini situsnya mirip kayak kuburan ya, Bang ya? Itu kenapa? Ya mungkin kan pada zaman dahulu kan mungkin situs menhir ini sebenarnya bisa dipadukan dengan sarkofagus atau kubur batu. Ya mungkin pada zaman dahulu sekali situs ini sebenarnya digunakan selain sebagai pemujaan arwah leluhur, juga mungkin digunakan sebagai peti mati atau tempat kuburan orang-orang yang telah meninggal. Kita tidak tahu apa sebenarnya zaman dulu. Mungkin ya sebenarnya seperti itulah. Nah, tadi kan saya menjelaskan ukuran-ukurannya, tapi kamu malah apa dipotong apa aduh. Di dalam situs ini, Bro, terdapat banyak situs kan udah tadi saya bilang. Di dalamnya ada beberapa situs. Saya lihat sih banyak. Ada 1, 2, 3. Ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama ada menhir. Ini menhir namanya. Ada 2 menhir. Nah, yang pertama nih ukurannya sekitar 1 meter. Mungkin ya kalau diukur ya 1 meter. Dan menhir yang kedua itu sekitar 1 meter 30 sekian lah. Ya kan? Nah, untuk situs yang kedua, ini ada kamera bisa didekatkan lagi. Ini ada sebuah situs benda keperbakalaan. Ini semacam lumpang. Kamu tuh lumpang? Tahu, Bang. Yang buat numbuk gitu. Nah, ini adalah sebuah situs berbentuk lumpang. Saya tidak tahu ini gunanya dulu buat apa. Dan yang kedua, yang ketiga ini adalah situs yang namanya Dakon. Ini di Prasasti Ciarutan ada yang namanya Dakon, situs Dakon, batu Dakon. Ini batu Dakon sebenarnya banyak sekali ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bentuknya seperti sebuah bongkahan batu, di mana ada lubang-lubangnya. Itu kan ada lubangnya di si batu kan. Nah, jika kamu pernah bermain congklak, itu mirip ini. Ya, ini bentuk batu Dakon seperti permainan congklak. Situs ini lumayan terawat, Bung. Bener, ini lumayan terawat banget, bersih. Rapi juga, Bang. Iya. Terus ini apa nih, Bang? Kok kayak menhir yang tadi? Sama mungkin ini menhir lebih kecil. Ini kan situs seperti ini kan digunakan
sebagai pemujaan arwah leluhur. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman dahulu kan sebelum prasejarah manusia mengenal dua kepercayaan, animisme dan dinamisme. Kamu tahu kan animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang di mana memiliki kekuatan. Sementara dinamisme mereka menganggap sebuah kepercayaan bahwa di dalam sebuah benda memiliki kekuatan khusus yang diisi oleh roh nenek moyang itu sendiri. Seperti itu. Terus ini apa ya? Mungkin selain gunanya untuk tadi pemujaan, mungkin ada manfaat lain dari situs ini sih Bang. Apa sih Bang? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa situs seperti Menhir ini memiliki fungsi tidak hanya untuk memuja arwah nenek leluhur, nenek moyang leluhur, juga bisa digunakan sebagai peti kubur, sebagai tempat penyimpanan mayat yang telah meninggal dunia, yang kemudian dipadukan dengan tempat pemujaan arwah nenek leluhur, seperti itu. Jadi memiliki dua fungsi utama sebenarnya, sebagai pemujaan dan sebagai meletakkan mayat orang yang sudah meninggal, seperti itu. Nih Bang, menurut Abang nih kira-kira usianya udah berapa puluh tahun ini atau berapa juta tahun nih Bang? Ya, kalau diukur dari zaman prasejarah, dari arkeologi, dari apa? Oke Bang, aku mau nanya lagi nih. Ya, Ini sebenarnya situs udah berapa tahun sih umurnya? mungkin bukan berapa tahun ya, tapi ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Karena kita ketahui di dalam ilmu sejarah kan membabakan zaman prasejarah itu dibagi menjadi dua, menurut arkeologi dan geologi. Kalau menurut geologi itu yang bumi, kalau yang arkeologi itu peninggalan manusia, seperti inilah situs-situs seperti ini. Dan di dalam pembabakan menurut arkeologi itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Wah, apa aja itu Bang? Yang pertama ada namanya Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua adalah Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, dan yang terakhir Megalitikum. Nah, situs ini sendiri merupakan peninggalan zaman Megalitikum yang diperkirakan ribuan tahun silam telah berlalu. Seperti itu. Udah lama banget. Iya. Ini kira-kira dulu orang-orangnya tuh orang apa masih monyet? Oh, akhirnya apa? Begini. Kan yang saya percayai bahwa manusia ini berasal dari manusia, bukan dari monyet. Ya, ini dari manusia karena pemikirannya sudah cukup pintar, seperti Homo sapiens. Kita kan Homo sapiens. Ini Bang, saya pernah baca di artikel Ya. bahwasanya daerah Banyumas ini tuh menjadi awal kehidupan. Oh, awal itu Iya, apa? awal dari kehidupan. Bukan awal dari peradaban Ya. manusia, dari manusia ya. Bang. Ya, saya sebenarnya cukup sependapat dengan perkataan kamu tadi bahwa wilayah Banyumas merupakan awal dari peradaban manusia. Saya percaya bahwa bahasa Ngapak yang terdapat di Banyumas itu merupakan bahasa awal, itu bahasa murni loh. Berarti kan di Banyumas ini peradaban paling awal, yang kemudian mungkin orang-orang dari Banyumas itu migrasi ke timur, jadi ke Jawa Timur dan sekitarnya. Seperti di Banyumas ini berarti peradaban awal. Berarti bahasa Ngapak itu luar biasa banget ya Bang. Ya. Keren banget ya. Keren. Zaman dahulu loh guys. Jadi kita harusnya bangga nih sebagai warga Banyumas, kita memiliki bahasa yang udah teramat tua ya Bang ya. Iya. Wah, keren banget. Seperti itu. Tapi cukup unik juga sih. Unik banget Bang. Iya, ini unik banget sebenarnya. Sebenarnya di Banyumas ada banyak. Apa itu Bang yang banyak? Maksudnya ada nggak apa-apa. Sebenarnya ada banyak situs yang terdapat di wilayah Banyumas, cuma belum terekspos ke media luar. Nah, tugas kita sebagai generasi muda, kita harus mengeksposnya ke luar. Nah, Begitu. gitu guys. Nah, nanti konten berikutnya kita akan ke Cilongok. Di sana ada sebuah situs juga. Wah, Habib. Ya. Nanti kamu penasaran, saya juga penasaran. dong. Yoi. Ikuti saja nanti. Oke. Ya. Tadi kan udah saya berbicara situs ini ada Menhir, terus Batu Dakon, dan itu Batu Lumbang. Kita terakhir ini ada sebuah monumen
apa ini? Oh ini peresmian dari Kabupaten Kepala Dispabud Kabupaten Banyumas, Dr. Andes Haji Slamet Sudiro MM. Namanya sama seperti saya, Slamet. Ya, ternyata ini udah lumayan lama ya Bang ya, 2008. Oh, berarti Kisaran 10 tahun lebih, 11 tahun. oh, berarti situs ini sudah diresmikan pada tahun 2008 ya. Diresmikan pada tanggal 18 Juli 2008 oleh Kepala Disparbud Kabupaten Banyumas, Dr. Andes Haji Slamet Sudiro. Oke, sudah cukup lah seperti ini Untuk penjelasan-penjelasannya Iya. di situs datar ini guys. Next time kita ke Cilongok. Ya, tadi yang sudah saya katakan, Ya. kita akan ke Cilongok. Oke, kita akan keluar ke depan karena sudah selesai wawancara sudah selesai eksplorasi kita. Yes, betul banget. Mungkin sekian dulu dari kami untuk hari ini. Next time jangan lupa terus pantengin YouTube History Undercover, oke? Jangan lupa subscribe dan like. Iya. Yoi.